Ayah hiu. Ayah hiu. Apa jadinya jika seekor hiu banteng besar meneror sekelompok mahasiswa yang sedang berpetualang dalam goa? Hai, Ed Clipper lagi nih. Kembali Ed Clipper hadir untuk menyajikan alur film terbaik dan terhiu untuk kalian simak. Dan untuk kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film bertemakan hiu terbaru yang berjudul The Devil Mode tahun 2026. Pokoknya tonton sampai habis. Jangan lupa sawer hype biar kita makin mencaura kemana-mana. Amin. Cerita berawal dari suasana salah satu kawasan pesisir di negara Thailand yang belum lama diterjang badai tsunami. Namun daerah ini tetap elok dipandang dan menjadi tujuan wisata liburan sekelompok mahasiswa dari Amrik. Dan inilah Max, si ketua geng riweuh yang sudah menyewa sebuah kapal untuk ngajak keliling teman-temannya. No one cares about PDA. Clearly don't know about the Max Magic. Dari kelima mahasiswa ini, Sarah paling bersemangat karena baru pertama kali ke negara Thailand. Apalagi menurut Max, orang-orang bahkan monyet sekalipun di sini mah pada ramah-ramah. Max dan Sarah sudah bestian sejak semester pertama. Jadi Sarah sudah biasa mendapat traktiran atau voucher liburan gratis dari Max si anak orang kaya. Bahkan ketika sudah lulus nanti, Max minta Sarah agar ikut ke kota New York bersamanya. Ia pun gak mau tahu sekalipun Sarah punya cita-cita kerja di tempat lain. So funny. You and me. To the stars burn out. Sarah yang masih bingung mengajak Max untuk berenang. Tapi karena Max lagi dapat, ia menolak, takut darah dari celengannya bisa memancing kedatangan hiu. Sarah akhirnya berenang sendirian ketika yang lain heboh ketawa ketiwi. Lalu datanglah si kapten yang akan segera berangkat kembali menuju dermaga. Sementara Max yang sedang happy jadi lupa bahwa Sarah masih berenang. Apesnya nasib Sarah yang akhirnya ketinggalan kapal. Parahnya lagi ia berada di perairan yang merupakan habitatnya ubur-ubur beracun. Saat Sarah digulung ubur-ubur, Adrian bertanya di mana keberadaan Sarah. Sontak James pun menyuruh si kapten untuk putar balik. Semua orang merasa bersalah setelah menyelamatkan Sarah yang dipenuhi sengatan ubur-ubur, terkecuali Max. Karena menurutnya ini bukanlah perkara besar dan gak usah dibesar-besarkan. I didn't know we were. Just thank you. Sekembalinya ke pulau, Max menyajikan makanan 4 sehat 5 bangkrut kepada teman-temannya. Lalu ia mengkambing hitamkan si kapten atas kejadian yang menimpa Sarah. Karena menurutnya si kapten harusnya mengabsen dulu penumpang sebelum berangkat. Ia pun katanya akan lapor ke si papa untuk menuntut si kapten yang gak bertanggung jawab. But I wasn't. Have a great dinner, guys. A fun dinner. So then stay, have a... But let's not forget the real victim here. Mereka menikmati malam sambil melihat para belalai yang sedang niru kaum perindapan. Lalu ketika Adrian bergabung, Max meminta maaf karena akibat kelalaiannya, tubuh Sarah dipenuhi tato ubur-ubur. Lalu sebagai permintaan maaf, Max katanya akan mengajak Sarah dan yang lain ke sebuah lokasi yang bernama Devil Mode. Di mana tempat tersebut adalah goa berisi air yang bakalan seru untuk dikunjungi. Matching. Always matching. It's real. Yes. Yes! Hell yeah! Hell yeah! Oh my god. Sarah menolak saat kedua temannya ngajak berenang tanpa mengenakan baju. Terlebih ia masih trauma terhadap pelukan ubur-ubur yang terasa panas dan gatal-gatal perih.
Pagi yang cerah mengawali perjalanan mereka menuju Devil Mouth atau Mulut Saiton. Lalu sepanjang perjalanan mereka masih melihat bekas tsunami yang lumayan berpengaruh terhadap kawasan ini. Insane. Teeth are really reflecting in the water. Should we have packed more snacks? Or emergency supplies. Mereka disambut seorang pemandu bernama Watt yang sudah dihubungi Max sebelumnya. Kemudian Watt memberitahu bahwa tempat yang akan mereka tuju adalah gua panjang dan besar dengan kedalaman air 10 meter lebih. The water, just what might be in it. Don't worry. Sampailah mereka di pintu masuk Devil Mouth yang memang terlihat seperti cungur Saiton. Mereka pun sudah tidak sabar ingin mengetahui seperti apa goa Devil Mouth yang sesungguhnya. Kemudian Watt mengajak mereka briefing singkat sebelum berpetualang di goa cungur setan. You okay? If you go into a cave and you don't make a TikTok about it. Selain Watt, mereka akan ditemani seorang penyelam handal yang bernama Ryan. Lalu Watt menunjukkan 2 jalur goa yang harus mereka tentukan mau pilih yang mana. Hijau adalah jalur mudah tapi be aja, atau mau pilih jalur merah yang penuh tantangan yang menegangkan. Mereka bingung dong, sementara Sarah ingin jalur hijau karena masih trauma dengan hewan-hewan air. Tapi sayang, Max si sponsor liburan ingin jalur merah yang merupakan jalur sulit dan penuh bahaya. Keputusan Max kembali membuat Sarah kecewa, tapi apalah daya, ia mah cuma insan traktiran yang harus tetap ngikut keputusan Max. Of course. Ha! It's gonna be so fun. There you go. Thanks. Did the loud one do that to you, like? Sarah mendapat perlakuan spesial dari para pemandu. Bahkan Ryan katanya sudah tahu bahwa Max adalah orang yang paling bertanggung jawab atas serangan ubur-ubur yang dialami Sarah. Lalu Ryan meminta Sarah agar jangan sungkan ngasih kode jika membutuhkan bantuan selama mereka berada di goa. Just get out there, just look down, alright? Were you guys just comparing whistle brands? Hey, you too. Singkat cerita, mereka sudah bersiap menjelajahi goa dengan menyusuri jalur merah. Mereka pun terus menyemangati Sarah yang masih ketakutan untuk sekedar turun ke dalam air. Eels in ocean, not in cave. Don't interfere, Susans. It's very special. It is the devil's mouth. Karena baru pertama kali ke goa, mereka terlihat kagum akan suasana Devil Mouth yang besar dan lumayan menyeramkan. Sementara Sarah masih sibuk dengan rasa takutnya terhadap kedalaman air. Bahkan kata-kata motivasi Watt tidak mengurangi rasa trauma yang dirasakan Sarah. Lalu tiba-tiba Sarah melihat Ryan yang ternyata sedang menyelam di bawah ia dan teman-temannya. Exit. Got it. This is devil's mouth. Sampailah mereka di lokasi Devil Mouth yang sering mereka dengar selama di negara Thailand. Tapi ini bukanlah tujuan akhir melainkan awal mula dari petualangan yang sesungguhnya. Lokasi ini pun berhiaskan ribuan alai badut yang menarik perhatian Greg untuk iseng tipis-tipis. Kinda cool. Kali ini mereka berada di Goa Kerangka, yang menurut Watt terdapat banyak kerangka manusia asli di bawah mereka, di mana semua itu akibat adanya bencana tanah amblas di masa lalu yang membuat warga desa terkubur hidup-hidup. Tempat ini pun menambah sensasi horor Devil Mouth terutama bagi Sarah. Sarah bisa melihat bahwa Ryan terus mendampinginya. Lanjut mereka pun berselfie sukayesih mendokumentasikan liburan yang menakjubkan ini. Forever. Yes. Okay, yep. You don't understand what respect occasion. Max, the director. Watt mengingatkan Greg agar jangan banyak tingkah karena batuan di goa ini sangat rapuh. Gak mau dong mereka terkubur hidup-hidup akibat kelakuan Greg yang seperti kera babon yang gak bisa diem. Mereka dikagetkan oleh banyaknya bangkai ikan laut yang entah kenapa bisa ada di sini. Lalu menurut Sarah mungkin ikan-ikan ini ke bawah tsunami melalui sebuah terowongan dan mati karena air tawar di dalam goa. Lalu ketika Watt menyuruh untuk melanjutkan perjalanan, Sarah heran karena selalu dispesialkan oleh Watt dan Ryan. Kemudian Watt menjelaskan jika itu karena biaya tambahan dari teman-teman Sarah, kecuali Max, yang meminta agar ia dan Ryan memastikan Sarah tetap aman selama di goa.
Semakin jauh memasuki goa, mereka dimanjakan oleh pemandangan struktur bebatuan yang terlihat serem tapi keren. Di tempat ini pun Max katanya ingin membuat prasasti akan pertemanannya bersama Sarah. Max dan Adrian bisa melihat Sarah yang jadi parnoan dan kagetan akibat insiden pelukan ubur-ubur kemarin. Kemudian Watt mengajak untuk melanjutkan perjalanan karena masih banyak tempat-tempat yang harus mereka lihat. It's amazing how old they are and still. The caves are fun. Limestone. Baby, it's my first A. Oh damn! Adrian minta istirahat sebentar setelah kakinya terkena batuan tajam. Lalu Sarah gercep mengobati ceker Adrian dengan peralatan seadanya. Dan sesuai SOP Watt, mereka katanya harus kembali jika ada seseorang yang terluka. Kemudian Max dengan sigap mengatakan bahwa Adrian masih kuat untuk melanjutkan petualangan. Karena menurutnya mereka akan menyesal jika tidak menjelajahi keseluruhan goa. No, not safe. Mereka tidak tahu adanya hiu banteng yang baru saja menyerang Ryan. Bahkan Max sudah memutuskan untuk melanjutkan petualangan tanpa memperdulikan kondisi Adrian. Terlebih Adrian akan merasa bersalah jika liburan ini jadi terhenti akibat luka di kakinya. Okay. Here you guys. Oh, guys, check it out. Mereka kembali happy menikmati kesegaran air yang kelihatan biru bulau. Sementara Watt baru kepikiran karena belum melihat keberadaan Ryan. My leg is kind of killing me. How's this great, babe? Do you want my life back? Sarah adalah orang yang paling peduli kepada Adrian yang masih menahan sakit di kakinya. Bahkan ia memberikan pelampung yang ia pakai demi keselamatan temannya ini. Lalu Sarah mencoba menyelam untuk mengembalikan keberaniannya. Sarah panik setelah menemukan banyak darah dari sisa jasadnya Ryan. Tak lama kemudian mereka menemukan peralatan menyelam Ryan yang menunjukkan bahwa temannya Watt itu telah diserang hiu. Shalom, what does that mean? Watt tidak menyangka kok bisa-bisanya ada ikan hiu di dalam goa. Sontak semua orang pun panik karena tsunami seminggu yang lalu turut menyeret ikan hiu ke tempat ini. He said shark? I don't know. We have to go now. Max heran kenapa bisa ada ikan hiu dan bisa hidup di air tawar. Watt pun kebingungan karena yang ia pikirkan adalah bagaimana cara keluar dari dalam goa dengan selamat. Keadaan ini membuat mereka berbeda pendapat antara bertahan nunggu bantuan atau maksa keluar dengan dibayang-bayangi oleh si hiu. Watt akhirnya pergi sendirian tanpa memperdulikan tamu-tamunya. Keadaan ini membuat mereka terpaksa akan mengikuti Watt di tengah teror si hiu yang bisa menyerang kapan saja. Greg, buddy, you gotta stop blubbering. Greg! Mereka baru sadar ternyata Greg sudah menghilang. Dan ternyata pacarnya Adrian ini sedang ngahod-hod ketakutan dan meminta mereka untuk meninggalkannya saja. Tapi untungnya James berhasil membujuk Greg untuk lanjut menyusul Watt yang sudah berada jauh di depan mereka. I got you. I didn't call my mom. Serangan si hiu menyeret Greg dan Adrian ke dasar goa. Tapi untungnya Adrian berhasil lolos setelah si hiu melahap Greg. Kemudian mereka mencari tempat yang aman sebelum jadi korban selanjutnya. Untuk sementara waktu mereka merasa aman meskipun pose Adrian seperti koala. Cuma mereka sadar darah dari tubuh Adrian yang penuh luka akan membuat si hiu terus mengintai mereka. Bullshit. And salt water. Go after you and after. Di tengah ancaman si hiu, Adrian masih sulit percaya akan nasib tragis si pacar yang membuat Adrian menjanda sebelum ijab kabul. Lalu ketika si hiu pergi, kini giliran Max yang ingin bertahan. Syukur-syukur Watt kembali datang dengan membawa bantuan. Tapi lain halnya dengan Sarah yang ingin secepatnya meninggalkan goa dengan melewati jalur yang telah mereka lewati. Next, then there's the Bat Cave. Well, babe, it's a waste of time. Sarah jadi bingung karena Max meminta agar ia tetap bertahan di tempat ini. Kemudian kita beralih kepada Watt yang terus waspada mengingat mulut goa masih sangat jauh.
Watt jelas panik saat keberadaannya sudah diketahui oleh si hiu banteng. Hingga untuk sementara waktu ia akan bertahan nyantolin tangan pada bebatuan. Teriakan Watt yang baru saja dicaplok hiu membuat mereka semakin ketakutan. Dan dengan tewasnya Watt tidak ada lagi harapan adanya bantuan seperti perkataan Max. Kemudian Max katanya akan pergi duluan bersama James untuk mencari bantuan. Then give me the map because James and I are going. No, 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 no! Adrian, grab my hand! Sarah bisa melihat bahwa si hiu terjebak di bebatuan. Akan tetapi Adrian terlalu takut saat semua orang mengajaknya untuk pergi. I'll carry you the whole way. Coming! Get closer! Adrian! Look! Adrian akhirnya turut menjadi korban si hiu yang sudah beberapa hari terjebak di dalam goa. Kejadian ini membuat Max benar-benar syok karena liburan yang ia modalin ternyata membuatnya kehilangan Greg dan Adrian. I've never seen anyone die. We need to get out of here. This ledge is crumbling. Saat mereka memutuskan untuk pergi, Max ingin melewati goa sarang madu yang bisa membuat si hiu kesulitan karena tempatnya dipenuhi bebatuan. Tapi menurut Sarah mending mereka ke terowongan di goa ikan-ikan mati karena berada paling dekat dengan pantai. Cekcok lagi deh. Tapi menurut James rencana Sarah lebih baik karena mereka butuh akses yang cepat agar bisa selamat. Why are you taking her side? You always do this! James katanya sudah muak dengan sikap Max yang selalu ingin dituruti oleh semua orang. Jangan mentang-mentang anak orang kaya, Max mengatur keselamatan orang sesuai keinginannya. Really easy for the both of you. James gak mungkin membiarkan Max sendirian menuju goa sarang madu. Keadaan ini membuat Sarah terpaksa ikut ke jalur yang menurutnya lebih beresiko. Max! James, me. Sarah sudah masa bodoh dengan terowongan yang ingin ia lewati. Lalu dengan pedenya Max memimpin perjalanan ke goa sarang madu yang menurutnya bisa menjebak si hiu banteng. Map says there's an underground. Gak cukup dengan menyelam saja, mereka harus melakukan pendakian demi bisa sampai ke goa sarang madu. Pendakian ini pun beresiko mengingat tidak adanya peralatan pendakian. I don't want to die in here. James sempat-sempatnya curhat bahwa ia teh gak mau jika sampai mati di tempat seperti ini. Bahkan saking malasnya tinggal di Thailand, ia jadi sering mengabaikan kedua orang tuanya. You're not an idiot. We just gotta keep moving. Longsoran yang terjadi membuat jalur goa sarang madu menjadi satu-satunya jalan keluar. Tak lama kemudian Sarah melihat adanya cahaya yang seolah menunjukkan adanya jalan keluar lain. Is that daylight? Oh, I can't. She's gonna drop me. Saat si hiu sudah pergi, Sarah katanya akan melepaskan Max karena gak kuat mengangkat tubuh Max yang berat sama dosa. Bahkan ia gak peduli ketika Max menolak, saking sudah panasnya punggung Sarah yang menahan beban si gemoy Max. Sebelum melanjutkan perjalanan, Sarah akan mencari jalur yang bisa mereka lalui. Lalu ketika melihat sebuah terowongan, Sarah mengajak James dan Max untuk melewatinya. Untungnya jalur yang mereka lewati punya banyak ruang udara untuk nge-refill paru-paru. Perjalanan pun dilanjutkan meskipun tidak ada yang tahu terowongan ini tembus kemana. Sarah yang sempat terkena bebatuan mulai khawatir jika sampai darah dari kakinya memancing kedatangan si hiu. Ia pun terus waspada karena si hiu bisa muncul kapan saja.
Selain dikejar hiu, udara yang mereka dapatkan semakin sedikit. Namun mereka terus menyelam mengikuti insting Max yang masih mau hidup. Apesnya nasib James yang malah kegencet stalagmit berukuran gedong. Lalu para wanita ini berusaha mengeluarkan James sambil ngisi ulang paru-paru dengan oksigen. James sadar usaha Sarah dan Max sia-sia saja. Lalu ia menyuruh Max lanjut kabur biar ia pergi duluan ke alam baka. Satu persatu orang terdekat Max meninggoy di gua ini. Dan seperti wasiat James, Sarah mengajak Max untuk terus bergerak. Lalu setelah cukup jauh menyelam, mereka menemukan jasad Watt yang sudah setengah porsi. Si hiu akhirnya pergi setelah mendapatkan sisa makanannya. Hingga mereka punya kesempatan untuk lanjut kabur. Pengejaran si hiu membawa Sarah dan Max malah kembali ke lokasi sebelumnya, di mana tempat ini adalah lokasi ketika mereka akan menuju Gua Sarang Madu. Sarah kini akan melakukan rencana untuk melewati terowongan yang mengarah ke pantai. Cuma ia belum tahu akan rintangan apa yang akan mereka hadapi. Lalu Sarah mengajak Max untuk segera bergerak daripada cuma meratapi pelarian mereka tadi yang sia-sia. Max makin ogah turun karena merasa suara itu adalah si hiu banteng. Lalu Sarah akan memastikan dulu itu teh benar-benar hiu atau cuma ikan jair yang sedang beger. Ternyata si hiu banteng sedang nyemil kelelawar saking gak ada makanannya di dalam goa. Sementara itu Max tetap ingin ke Gua Sarang Madu, tapi dengan melewati jalur yang berbeda dengan sebelumnya. Where is it? Sampailah mereka di Gua Sarang Madu yang ternyata gak jauh-jauh amat. Lalu Max mencari jalur lain yang bisa membawa mereka keluar dari dalam goa. Turn the light on. Mereka menemukan sisa jasad Adrian yang tinggal temboloknya doang. Lalu Sarah menyarankan berlindung dulu sambil menunggu si hiu benar-benar pergi. Akan tetapi Max tetap ingin lanjut karena sudah gak tahan diteror kematian. Sarah melakukan segala macam cara untuk mengalihkan perhatian si hiu. Namun serangan si hiu membuat struktur goa akhirnya terusik. Si hiu banteng akhirnya pergi sambil udut suar. Namun hantaman batu ke tangan Max tadi membuatnya mulai puyeng dan tak sadarkan diri. We go to the ocean outlet. Sarah akhirnya berhasil membawa Max melewati terowongan yang sejak awal ingin ia lewati. Mulut goa pun kebilang sudah dekat, tapi mereka gak mau lagi turun ke air dan menghadapi sang hiu. Dan di momen kali ini Max begitu menyesal atas sikapnya yang tidak mau mendengar perkataan orang lain. Terutama akan pilihan jalur merah yang membuat ia kehilangan orang-orang terdekat mereka. Lalu Sarah menyuruh Max menunggu selama ia mengecek lubang yang menjadi jalan masuk ikan-ikan laut dan hiu ke goa ini. Siapa sangka lubang yang mereka temukan begitu tinggi dari permukaan laut. Misi keluar dari goa pun bakalan sulit mengingat tali yang dibawa Sarah kurang panjang. Lalu Sarah berencana akan menunggu sampai air laut benar-benar pasang. Kali aja dengan begitu tali yang ia miliki akan cukup untuk menuruni jurang. Di malam harinya, Max meratapi kematian pacar dan teman-temannya. Lalu Sarah mengajak untuk melihat ketinggian air laut sebelum si hiu kembali mendatangi mereka. So you send help?
Saat air laut cukup tinggi, inilah waktunya yang tepat untuk menuruni tebing. Kemudian mereka saling mengikatkan tali ke tubuh masing-masing demi keamanan Max tentunya. No, you can't. Max kesulitan karena selain gak bisa mendaki, ia terus merasakan sakit di tangannya. Tapi berkat arahan Sarah, Max tinggal sedikit lagi untuk bisa sampai ke tempat Sarah. Sarah seolah gak percaya akan nasib Max yang berakhir di mulut hiu. Lalu saat si hiu masih menikmati Max, Sarah melihat batuan rapuh yang pernah dinaiki oleh Greg. Ia pun berencana akan menggunakan batuan untuk mengubur si hiu hidup-hidup. Sarah langsung memancing si hiu agar datang dan menabrak batu di belakangnya. Ia pun menggunakan lentik jemari cekernya berharap si hiu tertarik untuk melahap Sarah. Sarah heran kenapa tuh hiu tak kunjung datang. Hingga ia pun menggunakan darah dari tubuhnya untuk mengundang si hiu. Si hiu banteng akhirnya matot setelah kehantam dan ketusuk bebatuan, termasuk Sarah. Sarah yang sempat keseret arus kini berada di tempat yang berbeda. Dan ternyata goa ini punya lubang yang bisa membawa Sarah keluar dari dalam goa. Sarah menjadi satu-satunya orang yang selamat dari sang predator laut yang terseret gelombang tsunami. Karena seperti yang telah kita lihat, Goa da Villemot punya banyak pintu masuk yang mengarah ke laut. Dan sekedar informasi aja bahwa hiu banteng memang bisa hidup di air tawar. Jadi sok aja kalau ada yang mau miara hiu banteng di akuarium atau di empang belakang rumah. Segitu saja untuk klip dan review film hiu terbaru kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.